halaman 72. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama fataha laka bab ta'ati wa ma fataha laka bab al-qabuli wa rubama qada 'alaika bil dhanbi fa kana sababan fil wusuli. Rubama, terkadang fataha, Allah membuka laka bagimu bab ta'ati, pintu-pintu ketaatan. Wa ma fataha laka bab al-qabuli, akan tetapi Allah tidak membuka bagimu bab al-qabuli, pintu-pintu penerimaan dari ketaatan itu. Wa rubbama qada 'alaika bidzambi, dan terkadang Allah telah menentukan 'alaika bagimu bidzambi, dari pendosa dan seterusnya, ya. Fa kana sababan, akan tetapi hal demikian menjadi sebab fil wusuli, engkau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan berbicara tentang uniknya hidayah dalam hidup itu. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Hidayah yang ada pada diri kita itu, ya, yang kita jadi, meskipun kita belum pernah ketemu Rasul, meskipun kita ya adanya di sini di kedung jiwa gitu, tapi kita dapat hidayah. Nah, kita mau berbicara tentang uniknya hidayah. Ya. Terkadang katanya ada orang yang diberi hidayah itu unik. Uniknya di mana? Gini. Dalam satu keluarga ada yang suaminya yang diberi hidayah, tapi istrinya enggak. Suaminya orang soleh, tapi istrinya enggak bisa mengikuti suaminya. Kenapa demikian? Karena hidayah itu letaknya bukan di suami, tapi di Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, seperti Nabi, kalau suami yang saleh seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh sama, Nabi Lut sama, ya. Nabi Lut nanti contohnya lain, ya. Nah, itu isinya nggak bisa menerima hidayah. Gitu. Ada yang istrinya dapat hidayah, tapi suaminya enggak. Dalam satu keluarga gitu. Siapa itu? Fir'aun itu gambarannya. Istrinya itu, ya, Siti Asia apa Aisyah? Asia. Jadi dapat hidayah, tapi suaminya enggak. Ada juga yang bapaknya atau ayahnya dapat hidayah, tapi anaknya enggak. Nah, ini tadi, ya, Nabi Nuh, yang anaknya Kan'an itu tidak mau menerima. Bahkan ketika Allah kasih banjir itu, kemudian karena yang namanya ayah sama anak itu sayang, ya, kemudian banjir udah dia tidak ikuti, maka Allah abadikan dalam Al-Quran itu, ya, ketika Allah katakan, ya bunayya, wahai anakku kesini, ya, irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, kesini cepat ikut ayah, ya, wala takum ma'al kafirin, jangan kau ikut orang-orang kafir, kita lagi tenggelam nih, air udah buah. Tapi yang namanya anak nggak dapat hidayah, apa yang terjadi? Dia bilang, enggak ayah, ya, saya akan lari kemana? Saya akan ke atas gunung, ya, saya akan ke atas gunung. Kemudian nanti ya'simuni minal ma, gunung itu yang akan menyelamatkan saya. Akhirnya tenggelam. Unik hidayah. Tapi juga ada potret dalam hidup ini, orang yang suami istrinya, keluarganya dapat hidayah semuanya. Suaminya dapat hidayah, orang soleh, istrinya orang soleh, anak-anaknya pun menjadi orang-orang soleh. Gambaran itu, potretnya ada di mana itu? Nabi Ibrahim alaihi, ya, Nabi Ibrahim itu Siti Hajar, kemudian anaknya Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak. Nah, begitu juga gambaran orang-orang soleh itu dalam satu keluarga, ada dari suaminya, istrinya, tercermin di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat Rasulullah.
Siti Khadijah itu Ummul Mukminin, kemudian Siti Aisyah, perawi hadis yang banyak. Nah, itu uniknya hidayah. Jadi artinya hidayah itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kehendak kita, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kan unik hidayah. Yang dekat masjid banyak kan? Tapi yang ke masjid, yang jauh dari masjid datang kan? Nah, itu bentuk daripada contoh-contoh hidayah itu enggak melihat apakah orang ini anaknya ustaz, anaknya kiai, apakah orang ini dekat sama masjid atau tidak, rumahnya enggak. Jadi panggilan yang Allah berikan pada kita kemudian masuk ke relung-relung hati-hati kita. Nah, inilah bentuknya hidayah. Nah, lihat. Ketika orang mendapatkan hidayah, idealnya ya berarti orang itu Allah buka pintu-pintu ketaatan bagi dia. Dia mudah kalau sudah dikasih hidayah oleh Allah, mudah untuk melakukan ketaatan. Nah, biasanya ketaatan-ketaatan kepada seseorang yang sudah Allah berikan hidayah sebelumnya, ya, ketika dia melakukan ketaatan, maka dia menjadi orang yang baik. Maka ibadahnya diterima. Gitu kan? Ya, mudah-mudahan nih ya, kita termasuk yang begini nih, ya. Allah kasih hidayah, kemudian Allah buka pintu ketaatan, tetap kemudian ketaatan itu melahirkan pahala kebaikan kita di dunia maupun di akhir. Kan gitu tuh, idealnya begitu. Tetapi kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam pasal ini menjelaskan, rubama fatahalaka babal ta'ah wa ma fatahalaka babal qabul. Tapi terkadang Allah sudah buka nih. Buka apa? Buka pintu ketaatan sama kita deh. Dikasih hidayah, kemudian dikasih untuk mudah jadi taat, mudah untuk kita sholat berjamaah, mudah bangun subuh-subuh, mudah sholat tahajud malam, ataupun sudah kebaikan, kita mudah sekali melakukan kebaikan. Tetapi wama fatahalaka babal qabul, terkadang Allah tidak buka bagi orang itu dari ketaatan-ketaatan itu babul qabul atau babal qabul, pintu-pintu penerimaan. Hidayahnya, amal solehnya, ketaatannya enggak diterima. Terkadang ada yang begitu. Gitu. Nah, agar kita tidak menjadi orang-orang yang demikian, maka kita harus perhatikan ibadah kita. Ketika kita sudah dikasih hidayah sama Allah, alhamdulillah. Ketika hidayah itu kita sudah aktualisasikan dalam bentuk ketaatan, kita mudah ke masjid, mudah berbuat baik sama orang lain, maka ya yang kita perjuangkan adalah Allah selanjutnya buka pada diri kita babul qabul, pintu-pintu penerimaan dari satu ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai terkadang kita melakukan satu kebaikan, kata Allah, ada juga orang yang tidak diterima, tidak dibuka pintu-pintu ketaatannya, tidak diterima oleh Allah. Orang yang bagaimana? Yang ibadahnya tuh yang nggak diterima sama Allah. Ketika ibadah yang dia lakukan bukan karena Allah, tidak ikhlas dijalankan karena mengikuti perintah Allah. Ibadah dilakukan karena terpaksa barangkali, atau mungkin ibadah dia lakukan tapi di situ ada kesombongan, ingin dipuji manusia, ingin dipuji orang lain, dan seterusnya. Nah, ibadah-ibadah yang bentuk demikian, maka katanya tidak akan terjadi terbuka yang namanya babul qabul itu. Karena itu di dalam ibadah yang kita lakukan, itu harus kita benar-benar perbaiki awal niatnya itu. Supaya ibadah yang sudah capek kita lakukan, itu dibuka juga pintu penerimaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim itu harus memiliki dalam setiap saat dua sifat, yaitu ar-raja, yang kedua adalah khauf.
Roja selalu mengharapkan dari Allah rahmatnya, khawatir, ya, takut dia, khawatir ibadah yang diterima, sehingga dia hati-hati di dalam beribadah. Hati-hati sekali dia beribadah itu. Mulai dari wudunya diperhatiin, mulai dari rumah itu dia sholat diperhatiin. Tuh, ya, jangan kita sholat, saya mau pakai sholat nih, biar dikatain bagus, saya mau pakai sarung yang ini, mau pakai kudung yang ini, supaya kelihatan bagus. Nah, hati-hati ya, jangan sampai itu ada niat-niat yang demikian. Ya, kalau ada niat yang demikian, berarti itu ya ibadah kita bisa terjadi ini masuk yang terkadang satu ibadah tidak dibuka pintu penerimaannya. Ya. Yang kedua, warubbama qada 'alaika bidzambi fa kana sababan bil wusuli. Dan terkadang artinya ya, Allah sudah tetapkan 'alaika kepadamu bidzambi untuk menjadi pendusta. Bukan pendusta, untuk orang-orang yang berdosa, ya. Kadang orang melakukan kesalahan, kekhilafan, maksiat dan seterusnya. Fakana sababan bil wusuli, akan tetapi kemaksiatan itu justru akhirnya menjadi sebab fil wusuli, orang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Pak. Betapa banyak orang ya, ketika dia dulu pendusta, tapi ketika dia menjadi orang yang tidak baik, tapi kemudian ketidakbaikan itu melahirkan menjadi sebab titik balik dia untuk berpikir, bertaubat, sababan ilal usul, menjadi sebab dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah uniknya hidayah. Saya katakan tadi di awal. Maka kalau ada kita melihat orang yang sampai sekarang belum mau, belum doyan sholat, biarkan. Ya, jangan dicaci, jangan kita katakan karena kita sudah menjadi orang baik, kita katakan orang itu tidak baik. Jangan katakan begitu, karena bisa jadi dia besok dapat hidayah, dia lebih baik dari kita. Siapa sangka Umar bin Khattab yang dulunya belum Islam, ya, itu komandan perang orang kafir, ya, selalu berperang, ya, bertentangan dengan Allah. Siapa sangka Allah kasih hidayah, akhirnya dia menjadi Khalifatul Rasyidin yang kedua. Siapa yang menyangka? Siapa yang menyangka orang yang dulunya orang-orang non-muslim, tapi begitu masuk Islam jadi ustadz, jadi orang pintar. Kan banyak itu, kita bisa lihat itu ya. Siapa itu yang dari Chinese itu, yang Kokoli apa siapa, saya juga itu tuh, yang muda-muda gitu dapat hidayah, dia menjadi orang-orang yang lebih baik. Dan terkadang memang ya, orang-orang yang dapat hidayah semacam itu Islamnya kadang-kadang lebih kuat dari kita yang asalnya memang Islamnya kita memang dari turunan itu. Kadang-kadang mereka lebih militan di dalam berislam. Baik. Nah, pelajarannya yang kita ambil dari pasal ini, bahwa memang hidayah itu unik. Allah berikan kepada yahdi may yasha. Allah akan memberikan hidayah itu kepada yang Dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki? Wallah, Allah yang lebih tahu. Karena itu kita bersyukur. Ya, kita bersyukur. Nah, ini cermin nih, pagi ini nih ya, yang hadir ini saya contoh konkret saja, contoh konkret ya. Dipilih kan? Enggak semua kan? Tetangga kita banyak enggak? Banyak kan? Ratusan kan? Tapi kalau hidayah enggak ada. Nah, itu. Ini salah satu contoh. Allah sudah memberikan bahwa gambaran bahwa Allah sudah berikan hidayah sama kita. Ya, berikan hidayah. Nah, sekarang jaga hidayah itu. Karena bisa jadi hidayah itu kadang-kadang sekarang ada, besok kalau nggak dijaga dia bisa hilang lagi. Ya. Makanya caranya menjaga hidayah ya berkumpullah dengan orang-orang yang baik, ya. Berkumpullah dengan orang-orang soleh, sehingga nanti hidayah yang ada pada diri kita itu bisa semakin hari semakin kuat.
gitu. Berkumpullah sama orang-orang yang baik, terus melakukan kebaikan sehingga hidayah ini kita tetap jaga. Dan sampai kapan kita jaganya? Sampai Allah jemput kita dalam keadaan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Dah. Pagi ini sampai jam ini ada nggak yang belum bangun subuh? Banyak kan? Iya kan? Banyak. Makanya alhamdulillah, masya Allah gitu. Makanya kita begitu dibangunkan tadi ya, kita doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jangan lupa itu setiap subuh, Pak. Kita kadang-kadang kan biasa ya, bangun aja. Ya, bangun jangan. Doa itu penting bagi kita. Ya, sebab kalau udah kita pagi-pagi katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah ahyana yang telah menghidupkan kami lagi nih setelah tidur kita, ba'da ma amatana, setelah kematian kami, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita akan dikumpulkan. Hanya kita alhamdulillah gitu. Sebab ini hari Ahad terakhir di tahun 2024. Ya, dikit lagi kita udah masuk tahun 2025. Maka kita harus evaluasi itu ya, supaya tahun besok lebih bagus lagi. Jangan nurun. Makin tua makin jauh ke masjid, makin tua makin malas jauh dari hidayah. Jangan ya. Nah, semakin hari mudah-mudahan kita berdoa, semakin kita baik, semakin kita dapat hidayah terus kita jaga. Anda berkumpul dengan orang-orang saleh, orang-orang baik ya.